Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Kansa Salsabila. Saya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Lampung dengan NPM 2478056, program studi Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan membuat video hands-on yang menjelaskan apa itu modul, package, cara mengimplementasikannya, lalu menjelaskan mini project 1, Smart Parking Monitor Keberadaan Kendaraan. Oke, sebelum itu kita akan ke sini. Nah, saya akan menjelaskan dulu nih apa itu modul dan package. Jadi, modul merupakan sebuah file Python yang biasanya berisi fungsi, kelas, variabel, dan bisa digunakan pada program lain. Jadi, modul ini dapat diimport pada modul lain. Kemudian package. Package itu merupakan sebuah kumpulan dari modul yang sudah diatur dalam satu folder. Jadi modul ini sudah dikelompokkan berdasarkan ciri khas dan tipenya masing-masing, teman-teman. Sehingga ketika akan diimpor, kita itu nggak bingung lagi nih modul mana yang harus kita impor. Jadi package ini mengatur modul agar tidak berantakan seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya langsung aja kita ke implementasinya. 1.3.3 your first package, step pertama. Jadi sebelum kita mengimpor, terlebih dahulu kita membuat modul, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa modul. Yang pertama ada alpha.py, tau.py, beta.py, iota.py, sigma.py, psi.py, dan omega.py. Kemudian di sini ada funx nih, teman-teman. Apa sih funx ini? Funx itu merupakan fungsi ya. Fungsi, jadi nama dari huruf pertama modul, teman-teman. Jadi misalkan alpha.py nih, jadi fun A. Kenapa dia fun A? Karena dia huruf pertama dari nama modul ini. Alpha itu fungsinya jadi fun A. Begitu juga dengan modul-modul yang lain, teman-teman. Nah, kemudian di step 2 ini, modul-modul ini ternyata dikelompokkan, teman-teman, digrupkan. Jadi ada grup ekstra. Di grup ekstra ini terdapat modul iota.py, teman-teman. Dan di grup ekstra ini terdapat subgrup, teman-teman, atau terdapat grup lagi, teman-teman, yaitu grup good yang di dalamnya terdapat modul alpha.py, beta.py, dan ada lagi, teman-teman, ada grup lagi di dalam grup good, yaitu grup base, teman-teman, yang modulnya ada sigma.py dan tau.py. Kemudian ada grup ugly yang modulnya ada psi.py dan omega.py, teman-teman. Nah, ini merupakan sebuah struktur struktur dictionary. Nah, di sini ada init.py, teman-teman. Ada yang tahu nggak sih init.py itu apa? Jadi, init.py itu merupakan file khusus dalam Python yang digunakan dalam sebuah dictionary untuk menandai bahwa direktori tersebut adalah package, teman-teman. Jadi init ini untuk menandai bahwa dictionary merupakan sebuah package gitu, teman-teman. Nah, kita lihat nih. Modul ekstra ini ternyata berada di dalam modul package, dan ternyata modul package ini terdapat di dalam modul py. Nah, coba kita lihat nih, teman-teman. Modul py ini ada apa aja sih dalamnya? Nah, yang pertama ada modul, yang kedua ada package, yang ketiga ada prox. Nah, modul prox ini ada main 2.py. Jadi main 2 ini digunakan untuk mengimpor, teman-teman. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya di sini. Ini sudah disediakan di Netacad-nya. Saya sudah mendownload dan mengekstraknya, teman-teman. Jadi kita langsung aja ke step 7. Nah, ini step 7-nya, teman-teman. Jadi step 7 ini untuk mengimpor satu modul, teman-teman. Contohnya modul iota ya, teman-teman. Nah, kita coba langsung ke Sublime. Nah, kita ke CMD. Di sini kita jangan lupa masuk dulu ke dictionary-nya, teman-teman.
Nah, ini CD. Nah, prox teman-teman. Nah, ini PY main 2.py. Nah, kenapa dia nggak ada? Nah, kita ganti dulunya teman-teman. Tadi saya sudah mencoba agar package ini bisa berjalan. Kita mengganti huruf F kecil menjadi huruf F kapital dan mengganti backslash-nya teman-teman. Kita simpan lalu kita coba lagi. Ini kita coba lagi. Nah, nih teman-teman, bener kan modul IOTA. Jadi dia untuk mengimpor satu modul teman-teman, yaitu modul IOTA. Kita lanjut ya teman-teman. Step 8. Nah, di step 8 ini dia untuk mengimpor 2 modul teman-teman. Kita coba aja ya langsung. Kita copy dulu, kita ke sini. Nah, ini juga kita ganti dulu teman-teman. Backslash ini kita ganti biar dia bisa terbaca. Lalu ini F kecilnya kita ganti F kapital teman-teman. Jangan lupa disimpan. Nah, kita langsung ke CMD. Kita coba. Nah, benar kan teman-teman, di sini untuk mengimpor 2 modul, yaitu modul Sigma dan modul Tau, teman-teman. Lanjut aja ke step yang terakhir, teman-teman. Nah, jadi di sini untuk mengimpor beberapa modul, teman-teman, dari modul ekstra. Kita langsung coba aja. Langsung kita ganti aja, teman-teman, sebelum di save kita ganti. Ini efek kita ganti semua teman-teman agar dia bisa berjalan. Tadi saya sudah mencoba untuk tetap seperti ini, tapi dia nggak jalan teman-teman. Terus saya coba akalin, ternyata bisa. Langsung aja kita CMD. Nah, benar kan teman-teman, ini untuk mengimpor beberapa modul yang diantaranya ada modul Sigma, modul Alpha, modul IOTA, dan modul Beta teman-teman. Selesai di modul 1.3.3 ini, kita langsung aja ke sini teman-teman. Mini project 1, Smart Parking, monitor keberadaan kendaraan. Nah, di lab session 3 ini kita diminta untuk membuat sebuah package dan modul yang berisi fungsi utama. Nih ya, selanjutnya disebut modul main. Ya, main NPM nih, main NPM teman-teman. Yang memiliki peran menerima input berupa nomor kendaraan yang akan diparkir, memanggil fungsi dari modul lain untuk dicetak outputnya, dan membuat sebuah modul pada package yang berada dengan modul fungsi utama pada poin 1, yang selanjutnya disebut modul simulator, teman-teman. Yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi untuk validasi kendaraan, menyimpan kendaraan yang terparkir. Nama modulnya parking simulator ya teman-teman. Nah, ini merupakan gambaran struktur dictionary-nya. Kemudian, nah nih, pastikan modul main dapat berjalan tanpa error dan ikuti standar penulisan yang direkomendasikan oleh PAB 8 dan Design of Python termasuk komentar dan docstring. Nah, ini videonya penjelasan pengertian modul dan package. Tadi saya sudah menjelaskan praktikum hands-on Netakat modul 1.3.3 Your First Package. Tadi saya juga sudah. Dan ini saya akan menjelaskan struktur package dan modul tugas dan menunjukkan hasil running program teman-teman. Untuk laporan praktikum sudah saya kumpul di LMS. Oke, langsung aja kita ke sublimnya teman-teman. Di sini di main. Nah, di main ini teman-teman. Untuk main, saya akan menjelaskan satu persatu ya teman-teman. Jadi ini import OS. Import OS itu digunakan untuk memanipulasi sistem operasi seperti mendapatkan path directory-nya teman-teman. Selanjutnya ada
import sys. Import sys itu digunakan untuk memodifikasi path agar mengimpor dari direktori lain, teman-teman. Jadi ini nih, direktori lainnya tuh parking simulator. Jadi ini diimpor di sini, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada syspad ya, syspad ini. Syspad ini menambahkan direktori induk ya ke dalam syspad. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Yang memungkinkan impor modul dari folder lain. Selanjutnya ada from simulator, parking simulator, import park vehicle. Nah, itu mengimpor fungsi park dari modul parking simulator, teman-teman. Nah, ini seharusnya from simulator ini berada di atas syspad, teman-teman. Tapi saya sudah coba, dia nggak bisa, teman-teman. Programnya dia nggak bisa jalan. Saya juga sudah meminta bantuan AI, tetapi tetap aja, teman-teman. Tapi saya menemukan satu cara, teman-teman, untuk agar dia bisa di atas syspad itu. Caranya itu kita memasukkan modul simulator di dalam modul di dalam modul monitoring, teman-teman. Nah, itu menurut saya cara yang cukup unik dan nggak nyambung. Nah, untuk sementara saya biarkan dulu seperti ini. Nanti saya tanya ke dosen saya bagaimana solusinya, teman-teman. Dan saya juga udah menyampaikan di laporan praktikum mengenai standar penulisan yang tidak sesuai dengan PEP 8, teman-teman. Lanjut aja ke fungsi main-nya, teman-teman ya. Nah, ini ada dev main. Nih, dev main. Fungsi ini merupakan menu utama program, teman-teman, yang menggunakan perulangan while true untuk menampilkan menu secara berulang. Jadi kalau misalkan dia itu benar, dia itu bakal lanjut. Tapi kalau dia salah, dia itu bakal berhenti dan keluar gitu, teman-teman. Dan mengulang, keluar dan mengulang. Nah, di sini dia itu menampilkan dua menu, teman-teman. Menu yang pertama itu masukkan nomor kendaraan, dan yang kedua itu keluar, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya ada if choice 1, teman-teman. Jadi kalau usernya memilih menu 1, dia langsung diminta untuk memasukkan nomor kendaraan, teman-teman. Nah, strip upper ini memastikan bahwa input tidak memiliki spasi yang ekstra, spasi yang banyak, teman-teman. Dan dikonversi ke dalam huruf kapital, teman-teman. Selanjutnya ada park vehicle, itu memproses kendaraan menggunakan fungsi yang telah diimpor, teman-teman. Nah, ini untuk mengeprint ini nih, hasil fungsi dari park vehicle ini, teman-teman. Selanjutnya ada elif choice 2. Nah, kalau yang untuk ini, jika user memilih menu 2, program itu akan menampilkan mengeluarkan pesan dan keluar dari loop menggunakan break, teman-teman. Nah, ketika else ini, sabar teman-teman. Nah, ketika else ini, else print pilihan tidak sesuai, silakan coba kembali. Nah, itu biasanya user menginput menu di luar dari menu ini, teman-teman. 1 dan 2 ini. Misalkan user menginput menu 3, itu kan nggak ada tuh di situ. Jadi ini akan mengeluarkan pilihan tidak sesuai, silahkan coba kembali. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya itu ada ini. Nih, if name main. Jadi itu memastikan bahwa main hanya dijalankan jika file ini dieksekusi langsung, teman-teman. Bukan diimpor sebagai modul. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di parking simulator PY. Yang pertama itu ada import RE, teman-teman.
Sebentar, import RE. Nah, ini teman-teman, import RE itu mengimpor modul RE atau regular regular expressions atau regex. Nah, regex ini dalam memvalidasi nomor kendaraan, teman-teman. Nah, ini sebagai file name ini, Nah, file name ini sebagai tempat penyimpanan data kendaraan yang akan diparkir, teman-teman. Selanjutnya, ada definisi validate license plate. Nah, ini teman-teman. Nah, validate license plate itu fungsi ini memeriksa apakah nomor kendaraan ini valid dengan pola ini, teman-teman. Pola yang telah kita masukkan ini, teman-teman. Pola yang telah kita buat. Jadi 1 sampai 2 huruf awal ini yang dimaksud itu misalkan user ini menginput nomor plat kendaraan misalkan BE 234 CG gitu misalkan. Nah, ini kan sesuai pola nih, teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya rematch ini, teman-teman. Rematch ini digunakan untuk mencocokkan pola regex dengan input pengguna, teman-teman. Nah, kalau yang ini strip upper ini memastikan bahwa tidak ada spasi yang lebih atau spasi yang berkepanjangan gitu, teman-teman. Dan semua huruf dikonversi menjadi huruf kapital, teman-teman. Selanjutnya ada fungsi park face plate ini, teman-teman. Nah, itu fungsinya. Nah, ini fungsinya memeriksa validitas nomor kendaraan dengan memanggil fungsi yang ini, teman-teman, yang di atas ini, validate license plate. Jika dia tidak valid, fungsi langsung mengembalikan pesan nomor kendaraan tidak valid. Ini, teman-teman, nomor kendaraan tidak valid. Dia langsung mengembalikan pesan itu, teman-teman. Misalkan saya memasukkan nomor kendaraan tanpa spasi, teman-teman. BE 1234 CG itu tanpa spasi. Dia akan keluar output nomor kendaraan tidak valid. Karena di sini harus ada spasinya, teman-teman. Selanjutnya ada ini nih, with open file name. Nah, ini jika dia valid, nomor kendaraan disimpan dalam file parking simulator txt, teman-teman. Dia itu kayak kecatat gitu, teman-teman. Setelah saya lihat itu dia kayak kecatat. Misalkan saya memasukkan nomor kendaraan dan itu valid, dia bakal kecatat, teman-teman. Nomor kendaraan yang sudah saya input itu yang benar yang mana aja gitu. Selanjutnya ini return, mengembalikan pesan bahwa kendaraan telah dicatat dalam file dan kendaraan itu berhasil diparkir, teman-teman. Nah, sudah saya jelaskan dari main dan parking simulator. Langsung aja kita CMD, teman-teman. Ini kita keluar dulu. Nah, kita masuk ke sini, teman-teman. Sini ke user, ke admin, ke smart parking, teman-teman. Nah, saya juga mau nunjukin nih, teman-teman. Nah, yang dimaksud tadi parking simulator txt itu ini, teman-teman. Dia itu bakal keluar kayak gini, teman-teman. Nih, ini yang benar. Dia bakal kecatat gitu loh, teman-teman. Nomor kendaraan yang berhasil terparkir, dia bakal kecatat di notepad, teman-teman. Nah, selanjutnya kita langsung aja ya, teman-teman, ke CMD. Langsung aja ke CMD. CD. Nah, ini langsung aja PY main underscore, ini langsung npm kita.
PY. Nah, nih, keluarkan teman-teman sistem parkir. Menu pertama masukkan nomor kendaraan, menu kedua keluar. Nah, kita coba menu pertama teman-teman. Nah, langsung masukkan nomor kendaraan. Nih, nomor kendaraan kita misalkan BE 2006 NAY. Nah, kendaraan BE 2006 NAY berhasil diparkir, teman-teman. Coba kita yang salah nih, teman-teman. BE ini yang nggak ada spasinya ya, teman-teman. BE 0606 NAY. Nah, pilihan sorry, saya belum memasukkan opsi, teman-teman. Sering lupa saya nih. BE 3456 lah. NAY. Nah, nomor kendaraan tidak valid karena nggak ada spasinya, teman-teman. Terus kita ke keluar. Nah, kalau keluar ya udah, terima kasih, program selesai. Selanjutnya kita coba cek ini kali ya, strukturnya kali ya. CD Nah, ini teman-teman, struktur dictionary-nya. Kalau yang lebih jelas lagi, ini. Nah, ini merupakan struktur dictionary yang tadi saya juga sudah memasukkan di dalam laporan praktikum. Kemudian, kita cek flag 8 ya. Tadi yang saya bilang yang from simulator itu. Apakah benar? Kita masuk lagi. Monitoring. Nah, ini kita cek flag 8 main 24782056 PY. Sabar, lagi loading teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini yang saya bilang tadi di line nomor 7 nih, di line nomor 7 from simulator parking simulator import park vehicle. Ini seharusnya di atas sisped ini, teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, saya sudah coba untuk saya taruh di atas itu, tapi malah programnya nggak jalan, teman-teman. Saya juga sudah menggunakan bantuan AI, namun belum bisa, teman-teman. Nah, tapi ada cara yang unik tadi, teman-teman, yang saya bilang. Dengan cara memasukkan modul simulator di dalam modul monitoring, teman-teman. Tapi itu nggak saya gunakan. Saya masih tetap menggunakan ini dan saya sudah masukkan ke dalam laporan praktikum bahwa kode saya belum sesuai dengan standar penulisan PEP 8. Mungkin kedepannya akan saya ubah. Saya cari solusinya terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan yang saya tampilkan di sini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.